Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan mengawali penjelasan serangkaian software engineering. Jadi untuk mengawali software engineering yang kita pelajari, kita akan berangkat dulu dari chapter pertama, yaitu mengenai introduction. Yang akan kita pelajari nanti di awal pengenalan dasar dari sebenarnya apa itu software engineering, mengapa kok memerlukan software engineering, serta nanti ada penjelasan-penjelasan yang lainnya, gitu ya. Untuk itu, misalkan nanti ada bermasalah dengan suara saya ataupun dengan gambarnya, ini nanti silakan atau minta tolong langsung diingatkan ya. Oke, ya. Topik yang akan kita pelajari hari ini itu sebenarnya salah satu saja dari nanti serangkaian topik ya yang akan kita pelajari di beberapa minggu. Jadi kita nanti akan mempelajari mengenai professional software development. Kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan software engineering di dalam professional software development. Karena kalau kita belajar software engineering itu memang best practice-nya dipakai di professional software development. Untuk membuat software yang mungkin skalanya kecil, yang tidak dibuat secara tim gitu ya, itu memang tidak perlu kita pakai software engineering gitu ya. Kemudian nanti topik-topik selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu ada software engineering ethics, terus kemudian nanti kita belajar case study. Ya, ini di bagian yang introduction, terbagi menjadi beberapa materi. Kita nanti akan belajar yang bagian yang pertama saja ya, professional software engineering saja. Ya, itu nanti bagian yang pertama saja. Oke, mengenai software engineering, ini background-nya di sini saya ceritakan mengapa sih kita kok perlu mempedulikan software engineering atau bahkan kita perlu belajar software engineering ya. Background-nya adalah yang pertama di ekonomis ya, di negara-negara yang berkembang itu dia sudah sangat menggunakan di government-nya gitu ya, ataupun di dalam pengaturan negaranya di berbagai lini itu sudah banyak menggunakan software. Ya, kita tahu di Indonesia saja, di negara kita itu kan pemerintah untuk melakukan governance itu sudah pakai software, apapun ibaratnya itu dibuat software registrasi, terus kemudian mau kita masuk di suatu tempat, kita mau bayar maksudnya yang terkait dengan negara itu semuanya sudah di softwarekan. Jadi memang sekarang ini trennya semua negara itu sudah apa istilahnya, pengaturan di negaranya itu sudah pakai software semua. Ya, bahkan nantinya itu ya sistem nggak hanya sekedar sistem yang software ya, tapi hardware pun itu nanti akan juga bisa dikontrol pakai software ya. Kita bayangkan misalkan nanti sudah software dikombinasikan dengan robotik misalkan ya, yaitu nanti semua aktivitas, bukan semua ya, sebagian besar aktivitas yang itu dilakukan secara berulang gitu ya, itu nanti sudah bisa menggunakan mesin, terus kemudian sudah bisa dikontrol menggunakan software. Tidak hanya ini saja, untuk analisis data begitu ya, untuk analisis data itu sudah barangkali tidak memerlukan penghitungan manusia lagi, semuanya sudah pakai software gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan perkembangannya memang trennya seperti itu. Oke, kemudian software engineering ini apa? Ya, software engineering ini concern ya, dia itu membahas mengenai teori, metode dan juga alat
untuk professional software development. Ya, jadi software engineering itu kita nanti belajar teori-teori software engineering itu bagaimana. Sekali lagi, software engineering itu membutuhkan, maksudnya dipakai pengembangan software ya yang dipakai di dalam tim gitu kan ya. Teori-teorinya bagaimana. Kemudian metode-metodenya bagaimana, flow-nya, alurnya dan seterusnya. Kemudian alat-alatnya. Ya, alat-alatnya apa saja. Kemudian bahkan pengeluaran dari sistem aplikasi dalam suatu negara itu bisa jadi jumlahnya dalam persentase GNP dari negara itu sudah cukup besar gitu ya. Jadi alokasi dana untuk mengembangkan perangkat lunak dan merawatnya itu sudah cukup besar di negara-negara berkembang. Yaitu mengapa gitu ya, beberapa faktor mengapa kita perlu mempelajari software engineering. Kemudian di sini kita perlu mengetahui bahwa software cost atau biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu software ini umumnya secara umum ini menjadi mayoritas gitu ya, mayoritas dari komputer system cost. Jadi softwarenya itu sendiri bisa jadi malah mayoritas ya, walaupun softwarenya itu nggak kelihatan, artinya komponen komputernya nggak kelihatan, hardware nggak secara hardware itu nggak kelihatan, itu bisa jadi dia cost-nya memang lebih tinggi daripada daripada sistem yang lain gitu ya. Jadi software itu bisa jadi greater daripada yang hardware ya. Bahkan di dalam software cost ini dia lebih banyak untuk perawatannya ya daripada untuk develop. Jadi kita bisa ingat ya bahwa di sini ada teori bahwa untuk melakukan maintenance suatu perangkat lunak itu ternyata dari penelitian begitu ya, itu lebih banyak daripada untuk develop. Ya. Bahkan pada saat sistem yang dia itu long life, artinya dia itu harus dipakai untuk waktu yang lama, itu maintenance cost-nya itu lebih besar ya daripada development cost. Ya, jadi maintenance cost itu nggak bisa diremehkan. Ya, apa itu maintenance cost? Nanti kita akan bisa paham ya di pelajaran-pelajaran selanjutnya di software maintenance, maksudnya di pembahasan RPA juga, tapi yang di proses maintenance gitu ya. Kalau yang proses develop itu apa? Ya proses membuat aplikasi dari awal belum ada menjadi ada, itu proses develop. Kalau proses maintenance itu menjaga aplikasi itu supaya tetap bisa dipakai. Nah, itu ternyata biayanya lebih banyak gitu ya. Software engineering is concerned ya with cost effective software development. Jadi pertimbangan software engineering itu salah satu yang utama itu adalah bagaimana menghasilkan software development yang cost efektif. Ya. Jadi misalkan kita nanti mau pakai software pengembangan apa, itu salah satu pertimbangannya ya harus cost efektif. Jangan terlalu banyak menghasilkan atau membutuhkan cost ya berupa biaya, tenaga, effort, pikiran, human gitu ya. Itu jangan terlalu banyak gitu ya. Dicari yang cost efektifnya, dicari yang paling cost efektif. Ya. Oke, di sini ada faktor-faktor yang mengakibatkan suatu proyek perangkat lunak itu menjadi gagal. Gitu ya. Yang pertama, sistem itu kompleksitasnya akan meningkat. Ya. Software engineering ini memang bisa membantu gitu ya, membantu kita membuat sistem yang larger, more complex system, gitu ya. Jadi kita memang pakai software engineering itu bisa dibantu seperti itu ya. Tetapi semakin
sekarang atau di masa sekarang sistem menjadi suatu kebutuhan, suatu bisnis proses gitu ya. Ketika ada satu bisnis proses yang baru atau demands change ya, demands itu artinya kebutuhan suatu organisasi itu berubah, misalkan dulunya dia melayani misalkan satu aktivitas gitu ya. Sorry, dulunya dia belum melayani satu aktivitas, tapi sekarang ada satu aktivitas tambahan yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, itu kan dia ada demands atau ada kebutuhan untuk penambahan fungsi di dalam sistem. Dan di sini ya harus dikerjakan dengan cepat gitu ya. Bahkan semakin cepat perubahannya, semakin banyak perubahannya, itu nanti sistemnya akan menjadi semakin kompleks. Oke, seperti itu. Jadi perlu diwaspadai ketika suatu sistem di dalam organisasi itu yang dia kebutuhannya berkembang sangat cepat. Itu pasti nanti fiturnya akan meminta sangat cepat, gitu ya, perubahan penambahannya akan sangat cepat. Itu di model-model yang ini ya, sistemnya itu bisa bertambah kompleks sangat cepat. Kemudian yang di case yang kedua itu yang malah bahkan si organisasi tersebut itu nggak mau pakai software engineering method. Dia membuatnya langsung aja nulis kode gitu ya, try and error. Nanti kalau nggak cocok ya diubah lagi, nggak cocok diubah lagi gitu ya. Jadi dia nggak mau pakai software engineering gitu ya. Padahal sudah tahu keuntungan dari software engineering gitu ya. Nah, jadi dia nggak mau gitu ya software engineering. Ya, kemudian efeknya apa? The software is often more expensive and less reliable than it should be. Ya, jadi dia try and error. Ditulis dulu kodenya, coba, ditulis lagi, dicoba gitu ya. Itu try and error. Jadi dia nanti ujung-ujungnya malah pengembangan produknya cost-nya jadi makin banyak, reliability-nya menjadi lebih rendah karena dia try and error gitu ya, karena nggak pakai software engineering. Nah, ini beberapa case mengapa suatu software project itu bisa failure gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke materi utama kita hari ini, yaitu professional software development. Ya, kita tahu tadi apa itu software, atau mengapa kita perlu belajar software engineering gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana sih software development itu di area profesional gitu ya. Oke, kita akan berangkat dari FAQ dulu, frequently asked question about software engineering. Ya, kita nanti di sini akan tahu dasarnya dulu gitu ya, yang paling banyak ditanya tentang software engineering. Yang pertama, what is software? Ya, software itu adalah yang pertama ya komputer program atau kodenya gitu kan ya. Kemudian yang kedua yang harus kita tahu, software itu nggak hanya programnya saja tapi documentation-nya. Ya, jadi software plus documentation, program plus documentation itu namanya software. Ya, jadi nggak hanya sekedar programnya saja gitu ya, ada dokumentasinya. Ya, software produk ini bisa ada dua jenis secara besar ya, maksudnya secara garis besar ada dua jenis. Software yang dia itu dibuatkan khusus ya untuk customer, artinya seorang customer memesan kepada developer aplikasi yang khusus untuk untuk mengerjakan task yang dia mau. Misalkan aplikasi penghitungan gaji karyawan misalkan, itu kan khusus punyanya perusahaannya dia sendiri begitu. Jadi ya, aplikasi misalkan manajemen hutang perusahaan gitu, itu kan khusus di aplikasi di perusahaan dia sendiri. Akhirnya developer itu ya minta ataupun dia akan melakukan penggalian kebutuhan secara spesifik kepada klien tersebut gitu kan ya. Itu jenis yang pertama. Yang kedua ada aplikasi yang untuk general market.
Ya, aplikasi yang untuk general market itu aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah umumnya orang gitu ya. Contoh misalkan ya aplikasi-aplikasi semacam Word gitu ya, Excel itu contoh dari general market gitu ya. Dia mengeluarkan aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan orang, tapi nggak secara spesifik gitu ya. Dia lempar dulu di pasar. Oh, ini misalkan aplikasinya bisa untuk mengetik, bisa untuk presentasi, gitu ya. Itu aplikasi yang untuk general market. Itu gambaran umumnya. Jadi aplikasi ada yang custom ibaratnya, ada yang general. Oke, kemudian apa atribut dari software yang bagus? Ya, yang pertama functionality-nya harus benar. Functionality itu ya kemampuan dia untuk berjalan sesuai fungsi yang diharapkan, gitu ya. Misalkan aplikasi email, gitu ya. Aplikasi email itu ya harus bisa mengirim email, bisa menerima email, gitu ya. Aplikasi penghitung gaji, gitu ya, itu ya harus bisa menerima masukan penghitungan gaji itu apa dan menghasilkan luaran gaji itu. Ya fungsi-fungsi dasarnya itu ya harus bisa dijalankan dengan baik. Kemudian performance itu kaitannya dengan resource yang dibutuhkan, ya. Resource-nya sebisa mungkin ya jangan terlalu tinggi. Kalau memang itu aplikasinya sederhana ya dibuat ya jangan terlalu tinggi resource-nya, gitu ya. Kemudian harus maintainable. Maintainable itu sebisa mungkin harus kalau misalkan ada perubahan nantinya itu nggak sangat susah untuk dilakukan. Tinggal ditambahkan saja di modulnya misalkan gitu ya. Kalau mau modular gitu ya. Jadi nanti bisa ditambahkan di modulnya. Kemudian ada dependable. Dependable ini dia bisa ini ya, dia bisa bergantung gitu ya. Jadi ya bisa diandalkan gitu ya, bisa diandalkan ya. Kemudian usable itu terkait usability, nyaman untuk dipakai dalam waktu lama, gitu ya. Jadi itu gambaran dari good software ya. Jadi atribut-atribut untuk good software. Kemudian what is software engineering? Software engineering is engineering discipline that is concerned with all aspect of software production. Jadi seluruh aspek dari software production, nggak hanya prosesnya saja, tapi sampai nanti ke cost efektif gitu ya, keefektifan cost itu juga dia termasuk aspeknya dari software engineering ya. Kemudian what are the fundamental software engineering activities? Nah, di sini harus diingat ya, fundamental software engineering activities itu adalah specification, development, validation, sama evolution. Ya, SDVE ya, SDVE specification, development, validation, dan evolution. Jadi dasarnya seluruh software engineering activities itu 4 ini gitu ya. Kalau kita yang tahu kemarin itu ada analisis, desain, implementasi, testing. Itu sama. Ini kalau yang di istilah globalnya ada specification, development, ada validation, dan juga evolution gitu ya. Itu dasarnya dari seluruh model pengembangan perangkat lunak gitu ya, atau seluruh aktivitas pengembangan perangkat lunak. What is different between software engineering and computer science? Kalau software engineering itu belajar tentang developing and delivering useful software. Kalau computer science ini teori and fundamental. Ya, contoh misalkan nanti mempelajari tentang operating system, nanti mengusulkan bagaimana sih proses itu bisa antriannya bisa lebih bagus gitu ya. Itu fundamentalnya komputer karena antrian itu kan masuk ke misalkan pembahasan mengenai sistem operasi begitu ya.
Ya, mungkin kita dikenalkan di mata kuliah Orkom, Organisasi dan Arsitektur Komputer itu, ya itu merupakan ya, salah satu bentuknya dari computer science, gitu ya. Nah, kalau yang di software engineering, nah kita belajar tentang bagaimana membuat dan mendeliver software yang useful atau berguna. Kemudian, what is different between software engineering and system engineering? Kalau software engineering lagi-lagi tentang pengembangan softwarenya. Kalau sistem itu nggak hanya softwarenya saja. Kalau sistem itu ada hardwarenya bagaimana, gitu ya, softwarenya bagaimana, dan juga prosesnya bagaimana. Gitu ya, itu sistem engineering. Oke. Kemudian masih ada lagi, what are the key challenges facing software engineering? Challenge-nya apa kita mempelajari software engineering? Yang pertama, menghadapi with increasing diversity. Ya, jadi banyak sekali diversity itu bentuk-bentuk dari software, gitu ya. Bentuk software itu kan akan sangat banyak sekali. Tipe-tipe software kita nanti juga akan pelajari software engineering diversity, gitu ya. Kita yang paling sederhana itu kan mungkin ada yang cukup sederhana, gitu ya. Itu software itu tipenya ada yang sistem software, ada yang application software. Kalau yang sistem software itu ya software yang tentang, kalau misalnya kita di Windows, gitu ya, kita operating system itu namanya sistem software. Jadi sistem software yang langsung bersinggungan dengan hardware, ya itu namanya sistem software. Kalau application software itu ya software yang berdiri di atas sistem software. Contoh ya aplikasi-aplikasi semacam browser, kemudian ada dokumen editor dan seterusnya, itu application software. Ya, itu baru dua pembagian yang utama saja. Masih banyak lagi jenis pembagian software berdasarkan hal-hal yang lain, gitu ya. Ya, misalkan ada embedded control software, ya, macam-macam. Ya, kita nanti akan pelajari jenis-jenisnya. Kemudian, what are the cost of software engineering? Bagaimana sih sebenarnya BO secara umum biaya dari software engineering? 60 ini berdasarkan penelitian, gitu ya. 60% dari cost itu adalah di development. Ya, 40%-nya ini di testingnya. Jadi testingnya nggak berarti nggak ada biaya ya. Jadi di testing itu juga ada cost-nya, gitu ya. For custom software, evolution cost often exceed development cost. Ya, bahkan kalau yang di custom software itu yang saya sebut tadi, software yang dipesan, gitu ya, khusus oleh dari stakeholder, gitu ya, itu bahkan cost untuk evolusinya itu bisa jadi lebih besar ya daripada development cost. Ya. Oke. What are the best software engineering technique and method? Nah, ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan ya. Teknik atau metode apa saja yang metode apa, gitu ya, yang paling bagus? Nah, di sini jawabannya itu nggak ada yang paling bagus, gitu ya. Ya, jadi different technique appropriate ya for different type of system. Suatu teknik itu yang perlu kita lakukan adalah kita cari model mana yang itu paling cocok untuk mengerjakan suatu model sistem software, gitu ya. Ya, contoh, gitu ya. Game ini harusnya itu dibuat pakai prototype. Ya, jadi game itu bisa dibuat pakai prototype. Kemudian model sistem yang lain itu safety critical control ini harus harus dilakukan complete and analyzable specification. Jadi harus dilakukan penggalian spesifikasi perangkat lunak. Spesifikasi perangkat lunak itu semacam list kebutuhan, gitu ya. Sistemnya itu harus bisa melakukan ini, sistemnya harus bisa melakukan ini. Itu nanti divalidasi sama stakeholder-nya, harus benar dulu, ya. Jadi kalau yang kita mau buat safety critical control sistem itu ya harus requirement-nya harus fix dulu, harus benar dulu, nggak boleh miss sama sekali, ya. Artinya apa? Artinya yang kita kembangkan itu di model pengembangan perangkat lunak yang
ini ya plan driven. Ya, satu fase harus selesai, baru nanti beranjak ke fase yang lain gitu ya. Nah, itu untuk critical control system. Ya, kembali lagi kalau misalkan kita mau buat game ya, kita pakainya prototype ya. Game kita pakainya prototype. Ya, jadi kita nggak bisa menyebut bahwa prototyping itu pasti lebih bagus daripada waterfall misalkan. Itu tidak bisa. Ya tergantung sistemnya mana yang mau kita buat, sistem yang model apa. Ya. Ya, kemudian dengan adanya web gitu ya, ini apa yang menjadi andil gitu ya di software engineering. Nah, dengan adanya web ini di software engineering semakin berkembang gitu ya, ada software as a service gitu kan ya. Itu software yang berbasis web gitu ya, web based system development gitu ya. Nah, sekarang aplikasi itu kan cuma bisa buka browser saja sudah cukup, fungsinya sudah terwakili gitu ya oleh web saja gitu ya. Nah, aplikasinya sudah terwakili oleh web. Ini layar saya aman ya? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Ya, kemudian ada ya software produk. Ya saya ini penjelasan lebih panjangnya, lebih detailnya dari yang awal tadi ya. Jadi secara umum software itu digolongkan menjadi dua. Ada software yang generik dan ada software yang custom. Ya. Yang generic product ini apa? Stand-alone system that are marketed and sold to any customer who wishes to buy them. Jadi aplikasi-aplikasi yang memang itu dijual bebas, ya semacam ya Microsoft, gitu ya 365. Terus kemudian ya nggak hanya yang dijual saja, ya yang free pun juga dia termasuk generic product ya. Contoh browser, terus kemudian ada email client, yaitu aplikasi-aplikasi yang termasuk generic product. Jadi yang dia itu dibuat baru terus dilempar, orang-orang itu bisa pakai, ya itu generic product. Ya, contoh di sini ada graphic program, project management tool, terus CAD, gitu ya. Kalau kita mungkin kan ya IDE, gitu ya. Nah, itu termasuk generic product. Nah, kalau yang customized product, ya, software that is commissioned by a specific customer to meet their own need. Jadi di sini software yang dia itu membuat software berdasarkan kebutuhan spesifik dari customer. Ya, contoh embedded control system. Misalkan di suatu perusahaan ledeng gitu ya, instalasi pipa air gitu ya, itu dia butuh untuk mengontrol debit air misalkan gitu ya, pakai software. Nah itu kan kebutuhan spesifik buat dia saja gitu ya, nggak bisa itu nanti dipakai dijual bebas terus dipakai orang secara umum kan nggak bisa. Dia kebutuhannya dia saja. Nah itu termasuk embedded control system. Ya, termasuk juga mungkin orang yang punya pabrik kulkas, pabrik mesin cuci gitu ya, itu memesan software kepada developer untuk menanamkan fuzzy gitu ya, logika fuzzy di dalam mesin cucinya gitu ya. Nah itu termasuk embedded control system, software yang custom gitu ya, custom dibuat hanya untuk dia saja, nggak bisa langsung dipakai oleh orang lain gitu ya. Gitu. Maksudnya di ini ya, maksudnya dipakai hanya di produknya dia saja gitu ya, nggak bisa langsung dipakai di produknya orang lain, khusus punya dia saja. Kemudian air traffic control, ya software yang digunakan untuk mengetahui lalu lintas udara, itu ya custom sekali gitu ya, custom sekali. Kemudian traffic monitoring system, misalkan pihak kepolisian ingin mengetahui traffic, ya membuat aplikasi traffic monitoring system. Nah, itu ya
sangat custom, gitu ya, sangat custom. Aplikasinya ya khusus ditujukan untuk polisi, gitu ya, dimiliki oleh polisi, gitu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian, nah hubungannya dengan specification itu apa? Maksudnya dengan penggalian kebutuhannya bagaimana ya? Generic product ini. Jadi generic the specification of what the software should do is owned by the software developer and decision of software change are made by developer. Jadi yang menentukan dia mau buat apa, fungsinya bagaimana, dia mau ngubah bagaimana, nambahkan fitur apa, itu tergantung secara keseluruhan itu developer, berdasarkan developer. Ya, misalkan kita ada misalnya kita pakai aplikasi Instagram gitu kan ya. Instagram itu dulu dari dia cuma bisa posting aja gitu ya, sampai dia ikut misalkan atau menambahkan fitur yang bisa jadi kayak Snapchat ya, yang jadi diganti istilahnya jadi story gitu kan ya. Terus sampai dia punya bisa video panjang jadi kayak YouTube, itu kan terserah si developernya. Nah itu tipe ciri-ciri dari generic product ya, ciri-ciri dari aplikasi yang generic product. Ya, jadi perubahan, penambahan fitur, pembuatan apa saja fiturnya itu ya tergantung developer. Kalau customized product ini decision-nya itu ada di owner-nya. Ya. Jadi ada di customer-nya. Ya, perubahan fitur atau fiturnya itu mau dibuat di mana itu semuanya itu tergantung oleh si owner-nya, artinya si klien yang meminta software tersebut. Gitu ya. Oke, kemudian essential attribute of good software. Di sini ada atribut-atribut ya, yang perlu diperhatikan kalau kita mau disebut software kita bagus. Ini yang lebih detail daripada yang tadi ya. Tadi sudah disebutkan maintainability, dependability, gitu ya, efisiensi, acceptability. Nah ini kita sekarang lihat deskripsinya apa. Maintainability. Maintainability suatu software itu yang bagaimana? Software should be written in such a way so that it can be evolved. Ya, jadi software itu nggak ditulis satu kali itu dipakai sampai seterusnya sampai serusaknya, gitu ya. Itu nggak seperti itu. Jadi dipedulikan nanti kalau ada kebutuhan penambahan fitur itu nanti mau ditaruh di mana, ya. Mau kita pengennya mudah dia menambahkan fitur itu nanti mudah gitu ya. Oke. Jadi software change ini adalah inevitable requirement of changing business requirement, business environment. Jadi perubahan itu pasti akan terjadi. Jadi bagaimana nantinya aplikasi itu kalau mau dikembangkan itu juga harus dipikirkan pada saat aplikasi itu di develop. Itu namanya maintainability. Kemudian ada dependability and security. Ya. Dependability itu salah satunya reliability, security, and safety. Ya, jadi keterandalan gitu ya, istilahnya softwarenya itu bisa diandalkan. Contoh misalkan software yang dependable, software yang bisa diandalkan itu dia nggak sampai menghasilkan physical or economic damage kalau terjadi sistem failure. Jadi nggak sampai ada sistem damage atau physical damage. Jadi dia ada semacam mekanisme untuk stopnya, gitu ya. Mekanisme untuk stopnya. Misalkan database system itu kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi failure, misalkan down gitu ya servernya, itu harus ada mekanisme untuk bagaimana caranya dia backup ke sistem atau di backup dan kemudian di restore ke state yang sebelumnya atau kondisi yang sebelumnya. Itu kita pikirkan software yang reliable, gitu ya, atau yang dependable, gitu ya. Karena kalau sampai database itu hilang,
Nah, itu nanti ya bisa jadi banyak sekali yang terjadi kerugian ya secara ekonomi, gitu ya. Jadi kalau kita termasuk juga ini ya kerugian si pengguna ya. Misalkan kita bayangkan kalau misalkan ada aplikasi pengolah kata gitu kan ya. Misalkan ada Word, kemudian ada Libre gitu kan ya. Itu kita bayangkan kalau dia itu save kalau kita sudah save, itu ternyata dia nggak melakukan save dengan benar. Akhirnya pekerjaan kita hilang semua, gitu kan ya. Karena mungkin misalkan kita ngetik tapi kita langsung close, itu nggak ada mekanisme untuk memperingatkan ini belum di save loh, gitu kan ya. Jadi kita udah ngetik banyak, terus kita close, kita lupa belum save ya. Itu kan biasanya ada mekanisme Anda belum melakukan save gitu ya, save now atau save as. Gitu kan ya. Nah itu mekanisme itu kalau dihilangkan, nah itu nanti kan bisa jadi kerugian ya kepada si user. Nah mekanisme ada dialognya sebelum save, misalkan kalau dia lupa save terus dia mau close gitu ya, itu salah satu membuat software yang reliable gitu ya, yang bisa diandalkan ya. Atau juga malicious user should not be able to access or damage the system. Malicious user itu ya user yang tidak diinginkan gitu ya, itu nggak bisa dia mengakses or damage the system. Ya salah satu contohnya ya pakai mungkin pakai password gitu ya, atau mungkin pakai pengaman yang lain begitu ya. Itu untuk menjamin dependability and security of software. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi ini terkait resources. Ya, kebutuhan ya kalau kita software kan semuanya jalannya di RAM gitu ya. Ya kebutuhan resource. Ya jalannya di RAM, terus kemudian kebutuhan komputasinya ya. Kemudian ada kebutuhan ya prosesor itu untuk komputasinya, memori untuk jalannya si aplikasi gitu kan ya. Nah, ini sebisa mungkin aplikasi itu ya efisien, nggak terlalu banyak memakan resource, ya. Nah, efisiensi ini menyangkut responsiveness, processing time, memory utilization, dan seterusnya. Kemudian ada acceptability. Ya, software ini harus bisa acceptable, ya bisa dipakai, bisa diterima gitu ya, untuk user yang memang dia diharapkan atau dibayangkan sebagai dia itu penggunanya gitu ya. Jadi dia harus understandable, usable, compatible with other system that they use gitu ya. Nah, jadi acceptability itu termasuk usability, understandability gitu ya, compatibility itu masuk di acceptability. Ini keempat essential attribute gitu ya dari suatu perangkat lunak kalau mau dianggap bagus. Gitu ya. Oke. Software engineering is an engineering discipline that is concerned with all aspects of software production. Ya, ini tadi ya diulang atau dibahas lebih detail ya. From the early stage of system specification through the maintaining the system after it has gone into use. Ya, jadi seluruh aspek dari software produksi dari tahap spesifikasi sampai tahap maintenance gitu ya. Itu adalah software engineering. Engineering discipline, engineering itu sendiri adalah using appropriate theories and method to solve problems, bearing in mind organizational and financial constraint. Jadi engineering itu ya kita pakai teori dan metode untuk bisa menyelesaikan suatu problem. Ya. All aspect of software production, not just technical process of development, ya also project management, and development tool, method, etc. to support software production. Jadi nggak hanya sekedar proses development-nya saja, ada juga tool apa saja yang bisa dipakai, metode apa saja, cost production-nya berapa, gitu ya. Seperti itu. Importance of software engineering, ya. Kepentingan atau kebutuhannya belajar software engineering itu adalah individual and society rely on advanced software system. Nah, kita semakin sekarang membutuhkan produk yang reliable dan bisa dipercaya. Ya, nah, kita bayangkan kalau misalkan ada aplikasi ya, apalagi zaman sekarang ya, ada aplikasi yang nggak enak dipakai sedikit aja, itu nanti kan orang
alternatifnya banyak, ya, karena ada banyak aplikasi sejenis yang bisa dipakai kalau di masa sekarang ini. Ya, Anda bisa membayangkan ya, misalkan pernah tahu ya, misalkan ada banyak sekali aplikasi untuk pesan pesan pesawat misalkan. Kita kan pasti punya aplikasi yang menurut kita favorit gitu ya. Favorit itu karena mungkin di suatu ketika dia software-nya itu belum matang gitu ya, masih ada bug-nya, kebetulan kok pas kita nyoba itu pas kita bug gitu ya. Nah, itu kan kita langsung aja gampang beralih ke aplikasi alternatif yang lain. Nah, ternyata aplikasi yang kita pilih itu, yang kedua itu kayaknya menurut kita lebih bagus ya. Kita beralih dan seterusnya pakai yang itu. Nah, itu efek secara ekonominya ya. Kalau kita itu maksudnya kalau si developer itu nggak memperhatikan reliable dan trustworthy system. Trustworthy itu bisa dipercaya gitu kan oleh klien gitu ya. Reliable itu bisa diandalkan. Ya. Sebenarnya kalau kita di jangka panjangnya ya kita pakai software engineering ya itu bisa cheaper, bisa lebih murah gitu ya, bisa lebih murah daripada kita serampangan menulis program dan try and error gitu ya. Oke. Karena kalau kita try and error itu kebanyakan biayanya itu biaya ini ya, changing the software after it has gone into use. Jadi biaya perbaikannya itu bisa jadi lebih membengkak kalau kita nggak pakai model software engineering, gitu ya. Ya di sini ada software process activity. Ya software process activity ini lebih detailnya dari langkah-langkah yang ada dalam software engineering ya, ada langkah 1, ada langkah 2, ada langkah 3, langkah 4. Ya, jadi ada ada S, ada D, ada D, ada V, E ya. Ada specification, ada development, ada validation, ada evaluation. Kalau di bahasa saya analisis, design, implementasi dan testing itu sama saja sebenarnya ya. Analisis, design, implementation, testing atau specification, development, validation, evaluation. Keempat proses ini yang menjadi proses utama gitu ya. Dan alurnya memang seperti ya, habis spesifikasi ya development, habis development ya validasi, habis validasi ya evolusi gitu ya. Specification, where customer and engineer define the software that is to be produced and the constraint on its operation. Jadi pada saat seluruh tim, baik itu customer dan developer itu membahas ya softwarenya itu nanti yang kayak gimana sih, gitu ya, kebutuhannya apa saja, softwarenya nanti bisa melakukan apa saja, itu pada saat software specification. Kemudian pada saat development ini pada saat softwarenya itu didesain dan juga diprogram. Kemudian software validation itu pada saat softwarenya itu dicek oleh pengguna gitu ya, yang memesan gitu ya. Untuk memastikan bahwa dia sudah memenuhi apa yang customer butuhkan. Ya. Kemudian proses software evolution pada saat software itu butuh dimodifikasi. Gitu ya. Oke, itu fase. Sekali lagi fasenya ini fase yang pasti ada gitu ya. Dan berurutannya memang seperti ini. Terus kemudian isu-isu terkait software ini ada heterogeneity gitu ya. Heterogeneity ini di masa sekarang software itu harus bisa dipakai across network. Ya, mau pakai jaringan apa saja harus bisa tetap kalau pakai WiFi bisa nyambung, pakai GSM juga harus bisa nyambung gitu kan ya. Komputer kalau mau pakai komputer OS-nya apa bisa, mau pakai OS yang lain juga harus bisa ya. Mau pakai mobile device merek apa bisa, merek yang lain juga harus bisa. Itu adalah heterogeneity karena device yang kita pakai, OS yang kita pakai semakin sekarang itu sudah semakin berbeda, semakin macam-macam.
Ya, kita harus memperhatikan heterogeneity. Kemudian ada business and social change. Nah, bisnis ini berubah, kebutuhan-kebutuhan terhadap fungsi suatu software itu juga bisa berubah semakin cepat. Ya. Kemudian security and trust. Ya. Jadi kepercayaan terhadap suatu perangkat lunak mengenai aplikasi security-nya, keamanannya, bahwa data pribadi kita nggak akan tersebar, nggak bisa orang lain tahu, itu zaman sekarang ini sudah sangat besar sekali gitu ya, dibutuhkan oleh klien. Kemudian scale ini skala ya, ukuran dari software. Ya, software bisa sangat besar, gitu ya, bisa juga softwarenya sederhana. Ya. Jadi skalanya ini bisa embedded system, ini software untuk mengontrol hardware atau perangkat keras. Ya, misalkan di portable or wearable device itu kan software skalanya atau cakupannya kecil sekali, bahkan untuk wearable device itu softwarenya itu ya harus bisa menempel di alat-alat yang kita pakai, gitu ya. Nah, kemudian ada internet scale, cloud-based system, gitu ya. Jadi cakupannya berbeda-beda. Ya, oke. Ini tadi materi yang perlu saya sampaikan di pertemuan kali ini.